Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Misteri Dunia. Malam itu, dinginnya udara pedesaan seolah menusuk tulang Wulan, janda muda dengan satu anak lelaki bernama Rio. Dapur rumahnya yang reot hanya dihangatkan oleh nyala api kecil dari kayu bakar, merebus air untuk membuat teh tawar. Suara batuk Rio dari kamar sebelah semakin mengiris hatinya. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, hidup Wulan jungkir balik. Utang menumpuk dan Rio sakit masalah pangan tanpa biaya berobat yang memadai. Wulan memejamkan mata. Bayangan senyum polos Rio bercampur dengan tagihan rumah sakit dan ancaman penagih utang. Ia sudah mencoba segala cara, melamar pekerjaan ke sana kemari, menjual apa saja yang tersisa, namun takdir seakan tak berpihak. Keputusasaan menggerogoti jiwanya hingga suatu sore, saat ia berpapasan dengan seorang wanita tua dari desa tetangga. Telinganya mendengar bisikan tentang Mbah Joyo, dukun sakti yang konon bisa mengubah nasib. Awalnya Wulan ragu, imannya melarang keras. Namun, melihat Rio yang semakin kurus, Wulan akhirnya menguatkan tekad. Dengan sisa uang terakhir, ia menitipkan Rio pada tetangga dan berangkat menembus gelapnya malam menuju gubuk Mbah Joyo yang terpencil di kaki bukit. Bau kemenyan dan bunga melati langsung menyergap indera penciumannya saat ia melangkah masuk. Mbah Joyo dengan rambut putih terurai dan mata tajam menyambutnya. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Joyo langsung mengetahui maksud kedatangan Wulan. "Niatmu suci untuk anakmu," ujarnya seraya mengulum senyum misterius. "Tapi pesugihan ini ada harganya. Bukan darah, bukan nyawa, tapi kesucian ragamu." Jantung Wulan berdebar kencang. Ia mengerti maksud Mbah Joyo. Apakah itu dengan jin Mbah? Tanyanya terbata. Mbah Joyo mengangguk pelan. "Benar, kau akan menjadi permaisuri sementara bagi penghuni gaib. Mereka akan memberimu kemewahan yang tak pernah kau bayangkan. Tapi ingat, perjanjian ini tak bisa dibatalkan. Sekali kau menerima, kau terikat selamanya." Wulan merasa mual, namun bayangan Rio yang sehat dan tersenyum kembali muncul. Aku mau Mbah," ucapnya lirih. Air mata menetes. Mbah Joyo menyeringai. "Bagus, malam ini juga siapkan dirimu. Mandilah kembang 7 rupa, kenakan kain putih bersih, dan nanti malam, saat bulan purnama di atas kepala, kau akan bertemu dengan suamimu yang baru." Wulan kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk antara takut dan harap. Malam itu, setelah Rio tertidur lelap, ia melakukan semua yang diperintahkan Mbah Joyo. Setelah membasuh tubuhnya dengan air kembang dan mengenakan kain putih, ia duduk bersila di tengah ruangan yang remang-remang sesuai arahan Mbah Joyo. Jantungnya bergemuruh tak karuan. Angin tiba-tiba berembus kencang, memadamkan lilin dan ruangan gelap gulita. Bersamaan dengan itu, hawa dingin yang menusuk tulang berganti dengan kehangatan aneh yang menyelimutinya. Suara bisikan-bisikan halus mulai terdengar, mengelilingi dirinya, semakin lama semakin jelas. Dan kemudian sebuah sentuhan dingin, namun entah mengapa terasa begitu nyata, menyentuh kulitnya. Sentuhan dingin itu merayap di kulit Wulan, seolah jemari tak kasat mata menelusuri lehernya, punggungnya, hingga akhirnya melingkari pinggangnya. Meskipun tak ada wujud yang terlihat, Wulan bisa merasakan keberadaan itu. Di dekatnya, sangat dekat. Aroma melati yang tadi samar kini semakin kuat, bercampur dengan wangi cendana yang berat. Wulan menahan napas, tubuhnya gemetar, namun entah mengapa ada sensasi aneh yang ikut menyelimuti ketakutannya. Semacam desiran aneh yang membangkitkan rasa penasaran,
sekaligus ketakutan yang mencekam. Bisikan-bisikan itu kini terdengar seperti nama Wulan yang diucapkan berulang-ulang, begitu lembut namun penuh kuasa. Wulan merasa seperti terhipnotis, jiwanya ditarik ke dalam pusaran energi yang tak dapat dijelaskan. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat, matanya terpejam erat, membayangkan wajah Rio, berusaha mencari kekuatan. Tiba-tiba, kehangatan yang tadi menyelimutinya kini berubah menjadi panas yang membakar, seolah ada bara api yang menyentuh kulitnya. Wulan membuka mata. Di depannya, dalam remang-remang, samar-samar ia melihat sosok bayangan tinggi, bergerak mendekat. Bentuknya tak jelas, hanya siluet hitam pekat yang entah bagaimana memancarkan aura maskulin yang kuat dan mengintimidasi. "Kau datang." Suara itu terdengar berat, namun resonansinya menggetarkan seluruh ruangan, bahkan tulang-tulang Wulan. "Niatmu sudah diterima." Wulan hanya bisa menelan ludah. Ia tak tahu harus bicara apa. Sosok bayangan itu semakin mendekat, dan Wulan bisa merasakan hembusan napas dingin di wajahnya. Ketakutan itu perlahan bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang primal dan tak terduga. Sentuhan kembali datang, kali ini lebih berani, mengusap pipinya, lalu turun ke bibirnya dan ke bagian dadanya. Ia tergaget, seperti ada yang menghisap. Wulan merasakan nikmat yang luar biasa. Setelah sekian lama, ia tidak merasakannya. Malam itu, Wulan tak tahu berapa lama waktu berlalu. Yang ia ingat hanyalah sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah pengalaman di luar nalar. Perpaduan antara kengerian dan kenikmatan yang memabukkan. Saat ia terbangun keesokan paginya, tubuhnya terasa pegal, namun di ranjangnya tergeletak setumpuk uang kertas 100 ribuan yang tebal, jauh lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Wulan terkesiap, tangannya gemetar saat menyentuh tumpukan uang itu. Ini nyata, pesugihan itu, perjanjiannya dengan entitas gaibah itu, benar-benar bekerja. Rio bisa berobat, utang-utangnya lunas. Senyum tipis mengembang di bibirnya, namun di baliknya ada bayangan rasa takut dan pertanyaan yang mengusik. Sampai kapan perjanjian ini akan mengikatnya? Dan apalagi yang akan diminta suami jinnya itu di kemudian hari? Pagi itu, rumah Wulan yang biasanya sunyi senyap dipenuhi riuh rendah kebahagiaan. Rio yang selama ini hanya bisa berbaring lemah, kini duduk bersandar dengan wajah sedikit lebih cerah. Wulan sudah membawa Rio ke dokter spesialis terbaik di kota, membayar semua biaya pengobatan dengan uang yang entah dari mana asalnya itu. Dalam hitungan minggu, kondisi Rio membaik drastis. Senyum polosnya kembali merekah, tawanya mengisi setiap sudut rumah. Kehidupan Wulan berubah 180 derajat. Utang lunas, kebutuhan Rio tercukupi, bahkan ia bisa membeli perabotan baru dan makanan enak. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik. Dari janda miskin yang serba kekurangan, kini Wulan hidup berkecukupan. Ada yang mengira ia mendapat warisan, ada pula yang menduga ia berjodoh dengan pria kaya. Wulan hanya tersenyum tipis, menyimpan rapat-rapat rahasia gelapnya. Namun, di balik kemewahan yang ia nikmati, ada ketakutan yang terus membayangi. Setiap malam Jumat Kliwon, Wulan tak bisa tidur nyenyak. Hawa dingin yang menusuk akan mulai terasa di kamarnya, diikuti aroma melati dan cendana yang pekat. Ia tahu suaminya akan datang. Awalnya, Wulan mencoba melawan, bersembunyi di balik selimut, berdoa. Tapi keberadaan itu selalu menemukannya, menembus dinding dan pintu, seolah tak ada yang bisa menghalangi. Setiap sentuhan yang awalnya penuh ketakutan, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks.
Ada sensasi aneh yang tak bisa ia jelaskan. Perpaduan antara kengerian dan daya tarik yang tak wajar. Jin itu tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga entah bagaimana mengendalikan sebagian dari dirinya. Suatu malam, setelah kunjungan sang jin, Wulan terbangun dengan perasaan yang sangat aneh. Ia merasa lemas, namun sekaligus penuh energi yang membara. Saat ia bercermin, matanya tampak lebih tajam, kulitnya lebih bersih, seolah ada aura lain yang terpancar dari dirinya. Namun, di sudut matanya, ia melihat bayangan samar yang bergerak, seolah ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Kekayaan Wulan terus bertambah. Ia membuka usaha kecil-kecilan yang sukses besar, seolah ada tangan tak terlihat yang membantunya. Bisnisnya berkembang pesat, uang mengalir deras. Namun, semakin kaya Wulan, semakin kuat pula ikatan batinnya dengan sang jin. Terkadang, ia mendengar bisikan di telinganya, menyuruhnya melakukan hal-hal tertentu dalam bisnis. Dan anehnya, bisikan itu selalu berujung pada keuntungan besar. Wulan mulai merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia menikmati kekayaan dan kenyamanan, namun di sisi lain, ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia sadar harga yang harus dibayar untuk semua kemewahan ini jauh lebih besar dari sekadar kesucian raga. Jiwanya seolah terbelah. Di satu sisi, ia adalah ibu yang bahagia karena anaknya sehat. Di sisi lain, ia adalah permaisuri bagi entitas tak kasat mata, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Suatu sore, saat ia sedang menghitung uang hasil usahanya, tiba-tiba Rio datang dengan wajah pucat pasi. Mama kenapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Matanya menatap tajam ke arah bahu Wulan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Jantung Wulan berdebar kencang. Apakah Rio bisa melihatnya? Apakah keberadaan itu kini mulai menampakkan diri, bahkan di hadapan anaknya sendiri? Pertanyaan Rio bak sambaran petir di siang bolong. Wulan mematung, pandangannya beralih dari tumpukan uang ke wajah pucat putranya. Ada ketakutan nyata di mata Rio, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. "Mama, ada apa di sana?" Rio menunjuk ke bahu kanan Wulan, tempat yang seringkali terasa dingin meski tidak ada hembusan angin. Suaranya bergetar, lebih dari sekadar takut, ada nada kebingungan yang mendalam. Jantung Wulan berdegup kencang. Ia mencoba bersikap tenang, memaksakan senyum. "Tidak ada apa-apa, Nak. Mungkin kamu cuma lelah." Wulan meraih tangan Rio, mengelusnya lembut, berharap bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rio hanya berimajinasi. Tapi ia tahu Rio tidak berbohong. Entitas itu, Anta, mulai menunjukkan keberadaannya, bahkan kepada putranya sendiri. Ini adalah garis merah yang tidak bisa ia biarkan terlampaui. Malam itu, Wulan tak bisa memejamkan mata. Bisikan-bisikan yang biasanya hanya didengarnya kini terasa lebih jelas, seolah ada yang berbisik tepat di telinganya. Mereka memuji keberaniannya, kesuksesannya, dan betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Namun, di balik pujian itu ada ancaman tersirat, ancaman untuk tetap berada dalam genggaman mereka. Wulan tahu keberadaan jin itu tak hanya mendatangkan kekayaan, tapi juga merenggut sedikit demi sedikit kebebasan dan ketenangan jiwanya. Pagi harinya, Wulan memutuskan ia harus mengakhiri semua ini, apapun risikonya. Ia tidak bisa membiarkan Rio hidup dalam ketakutan karena pilihan keliru ibunya. Dengan langkah mantap, ia kembali mendatangi gubuk Mbah Joyo. Kali ini, gubuk itu terasa lebih angker, seolah aura negatif menyelimutinya. Mbah Joyo menyambutnya dengan senyum misterius yang sama. "Ada apa, Nduk? Kenapa raut wajahmu resah?" tanyanya, seolah sudah tahu apa yang akan Wulan sampaikan. "Mbah, aku mau mengakhiri perjanjian ini.
ucap Wulan namun penuh keyakinan. Aku tidak tahan lagi. Rio mulai bisa melihatnya. Senyum Mbah Joyo memudar. Matanya yang tajam menatap Wulan lekat-lekat. Bodoh, kau pikir semudah itu? Perjanjian dengan bangsa jin tidak bisa dibatalkan sembarangan. Kau sudah terikat, Nduk. Darah dan jiwamu sudah jadi miliknya. Wulan menggeleng, air mata mulai mengalir. Pasti ada caranya, Mbah. Aku mohon, bantu aku. Mbah Joyo mendengus. Ada cara, tapi risikonya besar, sangat besar. Jin itu tidak akan melepaskanmu begitu saja setelah sekian lama kau menjadi permaisurinya. Dia sudah terlampau menyukaimu, Wulan. Kalau kau memaksa, dia akan marah besar. Dan kemarahan bangsa jin bisa mendatangkan malapetaka yang tak terbayangkan. Apapun itu, Mbah, aku akan lakukan. Wulan memohon, berlutut di hadapan Mbah Joyo. Mbah Joyo terdiam sejenak, mengamati Wulan dengan tatapan menilai. Kemudian ia bangkit, berjalan ke sudut gubuk yang gelap dan mengambil sebuah guci tanah liat kuno. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, ini adalah pertaruhan terakhirmu dan kau harus siap menanggung konsekuensinya. Ia meletakkan guci itu di hadapan Wulan, di samping sesajen yang mengepulkan asap kemenyan. Untuk memutus ikatan ini, kau harus melakukan ritual ruatan. Tapi bukan ruatan biasa. Kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu, sesuatu yang didapat dari hasil pesugihan ini secara simbolis, dan kau harus menghadapinya sendiri tanpa bantuan siapapun saat puncak kemarahannya tiba. Wulan menelan ludah. Apa yang harus aku korbankan, Mbah? Mbah Joyo menatapnya tajam. Bukan benda, tapi kekuatan dari hasil hubunganmu dengannya. Kau harus menolak sentuhannya, menolak bisikannya, bahkan menolak keberadaannya dalam dirimu. Dan kau harus melakukannya sepenuhnya sendiri. Jika kau goyah sedikit saja, tidak hanya kau yang akan binasa, tapi Rio juga akan menjadi korban tumbal selanjutnya. Malam Jumat Kliwon tiba. Wulan duduk bersila di tengah kamarnya yang remang. Kain putih yang tadi dipakainya kini tergeletak di sampingnya, basah oleh keringat dingin. Ia tidak memakai apa-apa, mengikuti instruksi Mbah Joyo untuk menunjukkan ketelanjangan niat dan keberanian. Jantungnya berdebar kencang, lebih kencang dari malam-malam sebelumnya. Malam ini adalah penentuan. Rio sudah tidur lelap di kamar sebelah, tak menyadari pertarungan hidup dan mati yang akan dihadapi ibunya. Hawa dingin mulai merayap, menusuk tulang. Aroma melati dan cendana yang pekat memenuhi ruangan, disusul bisikan-bisikan halus yang perlahan berubah menjadi erangan tak jelas. Wulan merasakan kehadirannya. Kekuatan gelap itu kini jauh lebih marah dan berkuasa. Ia bisa merasakan energi negatif yang begitu kuat, seolah ingin merobek-robeknya. Tiba-tiba, sentuhan dingin itu kembali, merayap di kulitnya, menelusuri setiap inci tubuh Wulan, mencoba membangkitkan sensasi yang dulu pernah memabukkan. Namun, kali ini Wulan tak gentar. Ia memejamkan mata erat, fokus pada wajah Rio, pada kebebasan yang ingin ia raih kembali. Kau menolakku? Suara berat itu bergemuruh di telinganya. Kali ini terdengar lebih jelas, penuh kemarahan. Setelah semua yang kuberikan, kau berani menolakku. Wulan menggigit bibir, menahan gejolak dalam dirinya. Tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena perlawanan batin yang luar biasa. Jin itu mencoba menggodanya, memintanya untuk tunduk, menjanjikan kekayaan yang lebih besar, kekuasaan yang tak terbatas. Bisikan-bisikan itu mencoba meruntuhkan tekadnya, menanamkan keraguan, memutarbalikkan kenyataan. Kau akan hancur, anakmu akan sakit lagi, kau akan kembali miskin. Suara itu mengancam, berubah menjadi raungan yang memekakan telinga. Wulan
Wulan membuka mata. Di depannya, siluet hitam itu tampak lebih jelas, lebih mengerikan, dengan mata merah menyala yang menatapnya penuh kebencian. Namun, di tengah ketakutannya, Wulan menemukan kekuatan baru, kekuatan seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. "Aku tidak takut," teriak Wulan. Suaranya serak namun penuh tekad. "Aku tidak akan tunduk lagi. Kau tidak akan pernah mendapatkan jiwaku." Seketika, ruangan itu bergetar hebat. Lilin-lilin padam, perabotan berderak seolah ada gempa yang melanda. Angin berpusar kencang di dalam kamar, mengangkat rambut Wulan, menerbangkan kain di sekitarnya. Bau busuk yang amis tiba-tiba menyengat hidung, bercampur dengan aroma melati yang kini terasa menjijikan. Siluet jin itu membesar, semakin pekat, seolah ingin menelannya bulat-bulat. Wulan merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seperti ada ribuan jarum yang menusuk kulitnya, merobek dagingnya. Ia mengerang kesakitan, namun terus melawan. Ia membayangkan Rio, wajah cerianya, tawa polosnya. Itu adalah satu-satunya tumpuan yang ia miliki. "Kau akan menyesal," raung suara itu untuk terakhir kalinya, penuh amarah yang membara. Kemudian, tiba-tiba, semua sensasi itu lenyap. Hawa dingin menghilang, bau busuk sirna, getaran berhenti. Ruangan kembali sunyi, hanya ada suara napas Wulan yang tersengal-sengal. Ia terbaring lemas, tubuhnya sakit luar biasa, namun ada kelegaan yang tak terkira menjalar dalam dirinya. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang sangat lama tak ia rasakan. Keheningan sejati. Tidak ada bisikan, tidak ada sentuhan, tidak ada kehadiran. Wulan berhasil. Ia berhasil melepaskan diri dari jerat pesugihan itu. Namun, harga yang harus dibayar tidaklah sedikit. Pagi merangkak tiba. Sinar matahari pagi menelusup dari celah jendela, menerangi ruangan yang kini terasa begitu hening. Wulan terbaring di lantai, tubuhnya masih terasa remuk redam, namun ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berhasil. Jin itu telah pergi. Dengan sisa tenaga, Wulan bangkit. Ia berjalan ke cermin. Matanya yang sembab menatap pantulan dirinya. Ada garis-garis kelelahan yang nyata, namun di balik itu, ia melihat sorot mata yang berbeda. Sorot mata seorang Wulan yang baru, bebas dari belenggu gaib. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di bahu kanannya, tempat yang sering Rio tunjuk, kini ada bekas luka kecil samar, seperti goresan kuku yang dalam. Tanda dari pertempuran spiritual semalam. Keesokan harinya, hal pertama yang Wulan lakukan adalah membawa Rio kembali ke dokter, memastikan kondisinya. Dokter mengatakan Rio baik-baik saja, bahkan jauh lebih sehat dari sebelumnya. Wulan menarik napas lega. Setidaknya anaknya aman. Namun, hidup Wulan tak lantas kembali normal sepenuhnya. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan itu perlahan tapi pasti mulai menyusut. Bisnisnya yang dulu meledak kini berjalan biasa-biasa saja, bahkan beberapa kali merugi. Uang yang ada di rekeningnya perlahan menipis. Wulan tak panik. Ia sudah siap dengan konsekuensi ini. Ia tidak membutuhkan kekayaan yang didapat dari cara haram. Yang ia inginkan hanyalah ketenangan dan keselamatan Rio. Beberapa minggu berlalu, Wulan kembali menjalani hidup sederhana, berjualan kue dan anyaman untuk menyambung hidup. Ia tidak lagi dihantui bisikan atau sentuhan gaib. Malam-malamnya kini tenang, tanpa kehadiran menakutkan yang mengintainya. Rio pun terlihat lebih ceria, tak lagi menunjuk-nunjuk bahu Wulan. Namun, satu hal yang tak bisa hilang dari ingatan Wulan adalah bekas luka di bahunya. Setiap kali ia melihatnya, ia teringat akan masa-masa kelam itu, tentang perjanjian yang pernah ia buat, dan betapa dekatnya ia dengan kehancuran.
bekas luka itu adalah pengingat abadi bahwa kekuatan gelap itu nyata dan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang diambil. Wulan tak pernah lagi mengunjungi Mbah Joyo. Ia juga tak pernah menceritakan pengalaman mengerikannya kepada siapapun, bahkan kepada Rio saat ia dewasa nanti. Itu adalah rahasia gelapnya sendiri, pelajaran hidup yang sangat mahal. Ia belajar bahwa tidak ada kekayaan instan yang tanpa tumbal, bahwa kedamaian sejati dan kebahagiaan itu lebih berharga dari emas permata dan hanya bisa didapat dengan kerja keras dan ketulusan hati. Wulan, sang janda, kini hidup sebagai wanita biasa. Ia memang tidak lagi kaya raya, namun ia jauh lebih bahagia. Ia memiliki Rio yang sehat dan tersenyum, dan jiwanya kini sepenuhnya miliknya. Bekas luka di bahunya mungkin akan selalu ada, namun itu adalah simbol kemenangan atas kegelapan dan janji untuk tidak pernah lagi mengorbankan kesucian demi ambisi duniawi.